Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan saya Ripka, perwakilan dari kelompok saya, yakni Ahmad Fahri, Indah Alsyazili, dan saya sendiri, Ripka Shalom Kristianti Saragi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai work breakdown structure dari proyek yang kami kerjakan, yakni website branding Pontibonti. Apa itu work breakdown structure atau kita singkat WBS? Jadi WBS ini merupakan sebuah alat manajemen proyek yang berguna untuk memecah proyek menjadi bagian-bagian kecil untuk mencapai organisasi yang lebih terstruktur. Dengan menggunakan bentuk hierarki, WBS ini akan mempermudah pemahaman tahapan proyek secara detail. Hal ini akan membantu para pekerja proyek untuk lebih memahami dan fokus pada bagian-bagian spesifik dari proyek yang menjadi tanggung jawab mereka. Nah, dengan demikian, WBS menjadi panduan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap aspek dari proyek dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuan keseluruhan proyek. Berikut adalah WBS dari proyek website branding Pontibonti. Yang pertama yakni proses perencanaan, yakni inisiasi proyek dan pengumpulan data. Di sini melibatkan beberapa tahapan kunci, yaitu yang pertama analisis kebutuhan. Dalam tahap ini, tim proyek melakukan identifikasi kebutuhan bisnis dan target audiens melalui wawancara serta riset terkait perancangan website. Nah, melalui pendekatan ini, proyek memastikan bahwa semua aspek yang diperlukan untuk suksesnya proyek telah diperhitungkan dengan seksama. Kemudian setelah itu ada tahapan penetapan tujuan. Nah, pada proses ini melibatkan penentuan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan melalui website yang dibangun. Misalnya seperti peningkatan kesadaran produk atau peningkatan penjualan. Pada langkah ini akan mengarahkan fokus proyek menuju hasil yang diinginkan dan memberikan arah yang jelas untuk upaya yang dilakukan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu penjadwalan. Nah, pada langkah ini tim proyek menyusun jadwal pengerjaan proyek dari tahap awal hingga akhir. Setiap bagian pekerjaan dijadwalkan secara rinci untuk memastikan kelancaran dan keteraturan dalam pelaksanaan proyek. Nah, penjadwalan ini menjadi panduan yang jelas bagi setiap anggota tim. Dengan menyusun perencanaan ini, proyek dapat dilaksanakan dengan lebih terstruktur, meminimalkan risiko, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung pencapaian tujuan perusahaan melalui proyek pembangunan website. Berikutnya adalah proses desain. Di sini meliputi desain grafis dan tampilan. Yang pertama ada warna dan tema. Di sini langkah awalnya adalah menentukan color palette dan yang pertama ada warna dan tema. Di sini langkah awalnya adalah penentuan color palette dan tema desain untuk menggambarkan brand Pontibonti. Memilih kombinasi warna dan tema yang konsisten dengan identitas merek memainkan peran penting dalam memberikan kesan yang kohesif dan mengenali merek tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah desain aset grafis. Di sini langkah awal dalam proses desain grafis dan tampilan adalah mendesain elemen-elemen grafis yang sesuai dengan tema website, baik itu yang bersifat statis maupun bergerak, termasuk pembuatan gambar, icon, dan elemen visual lainnya yang akan memperkaya pengalaman pengguna. Kemudian yang terakhir adalah perancangan wireframe. Nah, setelah desain aset grafis selesai, langkah berikutnya adalah membuat perancangan wireframe. Wireframe ini merupakan sketsa dasar tata letak dan struktur halaman-halaman website. Hal ini membantu dalam menentukan penempatan elemen-elemen grafis yang telah didesain sebelumnya. Yang selanjutnya adalah tahapan pengembangan halaman. Nah, di sini berfokus yang pertama pada halaman beranda. Halaman beranda ini memiliki peran penting atau peran utama sebagai navigasi untuk mengarahkan pengguna ke halaman lainnya. Penting untuk memberikan first impression yang baik melalui desain grafis dan tampilan yang menarik. Halaman ini menjadi titik awal pengalaman pengguna dan harus mencerminkan identitas brand Pontibonti.
Yang kedua adalah halaman produk. Nah, halaman produk ini ditujukan untuk memberikan informasi lengkap mengenai produk. Ini meliputi deskripsi produk, gambar, media terkait produk, harga, dan ketersediaan. Desain grafis di sini harus mendukung tujuan untuk memberikan pengalaman yang informatif dan memikat bagi calon pembeli. Kemudian ada halaman about. Nah, halaman about ini menampilkan identitas, motivasi, visi misi, kontak, dan nilai-nilai yang dijunjung oleh Ponti Bonti. Selain itu, halaman ini juga berisikan profil orang-orang penting dalam Ponti Bonti. Desain grafis pada halaman ini harus mencerminkan nilai-nilai perusahaan dan menyampaikan informasi dengan jelas. Selanjutnya adalah halaman artikel. Nah, halaman artikel ini dirancang untuk menampilkan artikel dengan informasi lengkap termasuk judul, penulis, dan isi artikel. Selain itu, halaman ini dapat memuat media yang relevan seperti gambar, audio, atau video yang dapat memperkaya pengalaman membaca dan memahami konten. Yang terakhir adalah halaman analitik. Halaman ini berfungsi sebagai prasarana dalam bidang pemasaran dengan menyediakan statistik website. Beberapa metrik yang dapat dimonitor meliputi traffic, perilaku pengguna atau user behavior, dan informasi geolokasi pengunjung. Desain grafis dan tampilan halaman analitik perlu memudahkan pengguna dalam mengakses dan memahami data statistik, serta menyajikan informasi tersebut secara visual agar mudah dipahami oleh tim pemasaran. Nah, pada setiap halaman, konsistensi desain grafis dan tampilan sangat penting untuk membangun kesan yang kuat dan mudah diingat bagi pengguna. Dengan memperhatikan desain pada setiap elemen, pengembangan halaman akan mendukung kesuksesan website Ponti Bonti secara keseluruhan. Selanjutnya adalah proses uji coba. Nah, dalam fase uji coba ini dilakukan pengujian sistem secara tertutup. Terdapat 4 aspek. Yang pertama adalah uji fungsionalitas. Pada tahap ini, tim melakukan pengujian fungsionalitas sistem, termasuk manajemen artikel, navigasi halaman, dan memastikan sistem analitis berfungsi dengan baik. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fungsi inti dalam website berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah uji kinerja. Di sini dilakukan pengujian kinerja melibatkan evaluasi response time dari website dan kapasitas pengguna dalam satu waktu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa website mampu menangani beban pengguna yang diantisipasi dan memberikan pengalaman pengguna yang responsif. Kemudian yang ketiga, uji pengalaman pengguna. Pengujian pengalaman pengguna ini melibatkan responsivitas terhadap berbagai perangkat, kenyamanan pengguna, konsistensi desain, dan elemen-elemen lain yang mempengaruhi pengalaman pengguna. Tujuannya adalah memastikan bahwa website memberikan pengalaman yang baik dan konsisten. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan operator. Nah, pada langkah ini diberikan pelatihan kepada operator yang melibatkan pembekalan terkait manajemen komponen website seperti mengatur ketersediaan dan harga produk, mengelola artikel, serta mengoperasikan website secara umum. Hal ini penting untuk memastikan operator memiliki pemahaman yang memadai dalam menjalankan dan memelihara website setelah diluncurkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap peluncuran. Jadi pada tahap peluncuran website ini dilakukan 2 fase atau 2 kegiatan. Yang pertama yaitu peluncuran website itu sendiri, meliputi yang pertama ada penetapan tanggal dan waktu peluncuran. Di sini akan dilakukan penetapan tanggal dan waktu peluncuran yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan strategi pemasaran. Ini melibatkan koordinasi dengan tim terkait dan memperhitungkan faktor-faktor penting seperti target audiens dan konteks pasar. Kemudian selain itu dirancang
rencana pemasaran khusus. Di sini dibuat rencana pemasaran khusus untuk memberitahu audiens target tentang peluncuran. Ini dapat melibatkan kampanye promosi, penggunaan media sosial, dan saluran pemasaran lainnya untuk memaksimalkan visibilitas dan minat. Kemudian fase yang kedua yaitu pemantauan kinerja. Yang pertama dilakukan uji akhir menyeluruh. Nah, di sini lakukan uji akhir menyeluruh pada semua aspek website, termasuk fungsionalitas, responsivitas, dan keamanan. Uji ini memastikan bahwa website berfungsi dengan baik dan tidak memiliki masalah teknis yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Kemudian dilakukan juga uji pengguna. Di sini melakukan uji pengguna untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna potensial. Nah, hasil dari uji ini dapat memberikan wawasan berharga tentang sejauh mana website memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Yang terakhir adalah tahap penyelesaian yang merupakan penutupan proyek. Nah, yang pertama yaitu laporan akhir proyek. Di sini dilakukan penyusunan laporan akhir, di mana tim menyusun laporan akhir proyek yang mencakup hasil proyek secara keseluruhan. Laporan ini meliputi catatan untuk ke depan, durasi, dan sumber daya yang digunakan, analisis risiko, dan dokumentasi lengkap terkait proyek. Nah, laporan ini sendiri akan memberikan pemahaman menyeluruh tentang pencapaian, dan tantangan selama proyek. Kemudian setelah laporan selesai, dilakukan penyerahan website. Nah, di sini lakukan penyerahan penuh website, di mana tim pengembang menyerahkan website beserta fitur dan lisensi sepenuhnya kepada pihak Bounty. Ini meliputi pengantaran seluruh proyek termasuk kode sumber, database, dan setiap elemen yang terkait. Dengan melakukan langkah-langkah ini, proyek diakhiri dengan cara yang terstruktur dan dokumentasi yang lengkap. Penyerahan website kepada Bounty memastikan bahwa pihak klien memiliki kontrol penuh terhadap proyek dan dapat mengelola, memelihara, atau mengembangkan website tersebut seiring berjalannya waktu. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai work breakdown structure website branding Bounty yang kelompok kami kembangkan. Baik, terima kasih.